Pemirsa, untuk membahas jalannya persidangan hari ini dan juga mengomentari dari keterangan Richard Eliezer sebagai saksi dalam persidangan kemarin, pagi hari ini kami sudah terhubung langsung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi Mas. Baik, dengan Ya, Reno di selamat pagi. studio, Ya. Pak Abdul. Sebelum kita mengomentari Nah, bagaimana berjalannya sidang kemarin terhadap beberapa keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer, saya ingin menanyakan kepada Anda terkait dengan persidangan hari ini terhadap 6 terdakwa begitu ya. Kalau ada informasi dari lapangan, 6 saksi dihadirkan, 4 diantaranya terkait dengan saksi fakta dan 2 diantaranya adalah saksi ahli. Ada pembedaan saksi di sini bagaimana menurut pendapat Anda? Mengapa harus ada perbedaan seperti ini? Iya, saya kira begitulah hukum acara pidana kita mengatur ya bahwa yang disebut dengan alat bukti itu ada 5 ya. Jadi selain keterangan saksi-saksi, nah saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar atau merasakannya sendiri ya. Jadi saksi fakta itu. Kemudian ada ahli. Nah, ahli itu didengar keterangannya based of science ya, didasarkan pada pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Kemudian ada lagi bukti surat. Nah, surat itu umpamanya visum atau surat-surat lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian ada keterangan terdakwa. Ya, itu juga bisa menjadi alat bukti. Nah, di samping 4 itu ada yang namanya petunjuk. Petunjuk itu adalah perkawinan antara 2 alat bukti yang melahirkan satu bukti baru. Petunjuk itu namanya. Pokoknya keterangan 2 orang saksi digabungkan, dapat keterangan baru, ya itu namanya petunjuk. Nah, jadi didasarkan pada alat-alat bukti itulah ya persidangan ini memeriksa apakah seseorang yang didudukkan sebagai terdakwa itu bersalah atau tidak, gitu. Nah, karena itu di dalam mekanisme peradilan, meskipun penuntut umum atau jaksa itu punya kewenangan sepenuhnya untuk menuntut ya, mendakwa dan menuntut terdakwa, di sisi lain juga terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, termasuk di dalamnya membela diri itu juga mengajukan saksi-saksi, apakah itu saksi yang meringankan atau ahli bahkan atau surat bahkan gitu ya. Jadi sebenarnya ada keseimbangan ya, hukum acara pidana kita memberikan keseimbangan antara jaksa yang mewakili negara dan terdakwa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dia juga memiliki kalau memang dianggap dakwaannya itu tidak benar atau kurang tepat dan sebagainya, maka terdakwa ini juga punya kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi fakta maupun ahli juga, bahkan umpamanya kalau dia punya bukti surat juga boleh diajukan. Begitu. Jadi ada keseimbangan. Pak Abdul, ada keterangan saksi fakta, keterangan saksi ahli dan juga keterangan terdakwa begitu yang nanti juga harus dikomparasikan oleh pihak majelis hakim. Bagaimana jika nantinya keterangan dari 3 pihak ini ternyata ada inkonsistensi, ada ketidaksesuaian di situ? Apa tugas dari majelis hakim di sini berikutnya? Oke. Di dalam KUHP kita itu dijelaskan ya. Itu kan 2 saksi fakta, keterangan terdakwa dan keterangan ahli. Nah, seperti saya katakan tadi, saksi ahli itu based on science ya, atas dasar pengetahuannya. Jadi dia tidak masuk ke dalam peristiwa sebenarnya ya. Dia hanya membahas berdasarkan keilmuannya gitu. Tetapi keterangan para saksi dan terdakwa ini yang menentukan sebenarnya ya, yang menentukan keterangan saksi dan terdakwa. Nah, kalau di antara mereka keterangan mereka ada sinkronan atau bahkan bertentangan gitu ya, maka nomor 1 secara sistemik KUHP kita juga sudah menentukan bahwa saksi itu harus lebih dari 1 ya. Ada istilah unus testis nullus testis, jadi 1 orang saksi dianggap bukan saksi. Hukum acara pidana juga menjelaskan seperti itu ya. Nah, karena itu saksi itu harus lebih dari 1. Nah, rangkaian keterangan saksi-saksi inilah yang dibuat seperti puzzle gitu, dikaitkan, dibentuk, dikonstruksi menjadi 1 peristiwa. Nah, keterangan terdakwa, karena terdakwa itu punya hak untuk ingkar, bahkan undang-undang KUHP kita menjelaskan seperti itu, maka sebenarnya biasanya ya hakim itu
sangat sedikit memperhatikan keterangan terdakwa, ya, Baik. kesesuaiannya dengan saksi. Karena itu tadi, karena terdakwa sendiri dijamin oleh undang-undang, selain membela diri, dia juga punya hak ingkar namanya. Ya, hak ingkar itu hak mengingkari apa yang dituduhkan kepada dia. Gitu. Artinya dia bisa lain keterangannya. Nah, karena itu tadi yang menentukan adalah berapa banyak saksi yang diajukan dan saling berkaitan. Itulah yang akan Baik. membuktikan gitu. Di samping keterangan ahli yang akan menguatkan, tapi demikian juga kaitannya dengan keterangan terdakwa. Tetapi sekali lagi itu tadi Oke. saya bilang, karena terdakwa punya hak ingkar, biasanya tidak terlalu hakim bukan tidak mempertimbangkan gitu. Tetapi itu tadi kalau karena dia Baik. Baik, Pak Abdul. Oke. punya subjektivitas gitu hak ingkar itu, Baik. maka lebih banyak pertimbangannya pada saksi dan ahli. Baik, kemarin kita juga tahu bahwa Richard Eliezer memberikan sejumlah keterangan begitu ya terhadap peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi kita akan membahasnya, kita harus jeda sejenak Pak Abdul. Pemirsa Breaking News Metro TV masih akan berlanjut, tetaplah bersama kami.